Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman mahasiswa? Semoga dalam keadaan sehat, karena dengan sehat kita bisa melakukan aktivitas dengan lancar. Oke, kali ini Bapak akan menjelaskan. Jadi kita ini kelanjutan dari pertemuan yang kemarin di teknik jalan raya 1 dengan subtema permasalahan kemacetan dan jalan raya di Kota Malang. Jadi Bapak mengambil contoh di Kota Malang. Kemarin sudah saya jelaskan di part yang pertama, kita lanjutkan di bagian yang kedua. Kalau kita berbicara kemacetan, berarti kita berbicara terkait penurunan tingkat pelayanan jalan. Kemarin minggu lalu sudah saya jelaskan apa aja penyebab dari kemacetan dan permasalahannya. Kemudian bagaimana solusinya. Nah, dari solusi itu ada solusi tindakan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, kali ini akan saya jelaskan terkait tindakan jangka pendek, yaitu menangani solusi permasalahan perkotaan 0 sampai 5 tahun. Jadi jangka pendek itu antara 0 sampai 5 tahun. Apa aja? Oke, masalah yang sering dijumpai di persimpangan. Yang pertama adalah volume capacity ratio itu lebih besar dari 1 atau oversaturated flow, di mana ketika waktu hijau tidak mampu menghabiskan antrian kendaraan. Jadi kalau kalian menjumpai di suatu persimpangan, ketika lampu hijau itu sudah berganti, misalnya sudah habis, maka masih banyak kendaraan yang belum habis antriannya. Kemudian kendaraan parkir ataupun berhenti sementara pada badan jalan pada kaki persimpangan. Nah, ini terkait dengan parkir di sembarang tempat atau di badan jalan. Kemudian masalah selanjutnya adalah akses, jalan akses atau bugang pada kaki persimpangan. Nah, ini kalau kita melihat kondisi existing di Kota Malang, banyak terdapat gang atau bukaan-bukaan. Kemudian pengaturan sinyal timing kurang optimal. Jadi adanya pengaturan lampu yang kurang optimal, sehingga itu tadi kita kembali di awal, waktu hijaunya tidak mampu menghabiskan antrian kendaraan. Nah, ini beberapa masalah yang sering dijumpai di persimpangan. Lantas bagaimana tindakan meningkatkan kapasitas ruas jalan dan persimpangan jangka pendek? Di antaranya adalah melakukan pelebaran jalan. Itu dilakukan apabila memungkinkan. Kemudian tindakan yang kedua adalah penertiban parkir dan PKL. Nah, ini sering terjadi ya, banyak PKL atau parkir di sembarang tempat atau di badan jalan, sehingga mengurangi efektif lebar jalan. Kemudian perubahan arah dari 2 arah menjadi 1 arah. Nah, ini bisa juga menjadi salah satu alternatif meningkatkan kapasitas ruas jalan ataupun persimpangan. Kemudian perbaikan atau perubahan geometri persimpangan. Yang terakhir itu update atau optimasi sinyal timing lampu lalu lintas minimal 6 bulan sekali. Jadi setidaknya pada lampu lalu lintas itu diupdate selama minimal 6 bulan sekali. Karena apa? Karena pertumbuhan kendaraan itu kan setiap bulan itu semakin meningkat, maka perlu adanya penyesuaian dari lampu lalu lintas tersebut. Nah, ini contohnya jika dilakukan perbaikan atau perubahan geometrik berjalan. Jadi di sini pada gambar ini sebelum dilakukan perbaikan geometrik persimpangan, kemudian ini sudah dilakukan perbaikan atau perubahan persimpangan. Kemudian kalau kita melihat di gambar 3.3 ini, perbaikan geometri persimpangan itu sebelum kemudian sesudah adanya akses di sini ya.
Nah, ini contohnya. Kemudian untuk contoh kasus di Kota Malang, ini saya mengambil di simpang kaki 3 di depan stasiun, yaitu di Jalan Trunojoyo, Jalan Kertanegara. Nah, di sini bagaimana secara skenario memperbaiki simpang 3 di Jalan Trunojoyo Kertanegara di depan stasiun yang pada kondisi existingnya itu sering terjadi kemacetan, baik itu para pengguna atau kendaraan yang parkir menuju stasiun ataupun arus lalu lintas, sehingga perbaikan skenario dilakukan di depan depan stasiunnya ini. Nah, seperti itu. Kemudian bisa juga di persimpangan Jalan Ahmad Yani, Jalan L.A. Sucipto, dan Jalan Borobudur. Nah, pada kondisi existing di persimpangan tersebut sering terjadi kemacetan, terutama pada waktu berangkat pagi hari ataupun pada waktu pulang kerja atau pulang beraktivitas. Nah, di sini bisa kalian lihat di legenda arus A itu Borobudur menuju L.A. Sucipto, kemudian B L.A. Sucipto menuju Borobudur, dan sebaliknya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Salah satu skenarionya adalah dengan menutup di depan persimpangan ini, maka pengguna jalan dibelokkan ketika dari Borobudur akan menuju L.A. Sucipto, maka perlu turnover lebih jauh, sehingga di sini tidak terjadi penumpukan ataupun kemacetan. Nah, ini salah satu skenario penerapan yang bisa diterapkan di Jalan Ahmad Yani, L.A. Sucipto, dan Jalan Borobudur. Oke, kalau kita melihat perbandingan nilai derajat kejenuhan DS sebelum setelah perbaikan, maka terjadi penurunan derajat kejenuhan. Misalnya di simpang 3 tadi Jalan Ahmad Yani L.A. Sucipto, maka yang semula 1 DS-nya 1,07 dapat menurun menjadi 0,8. Kemudian Ahmad Yani Jalan Borobudur dari 2 lebih menjadi 0,8 sampai dengan simpang kaki misalnya di Jalan Supriyadi, Jalan KS Tubun dari 1,5 menjadi 0,78. Jadi di sini artinya apa? Jadi di sini adanya penurunan derajat kejenuhan ketika kita bisa memperbaiki permasalahan yang ada di simpang tersebut. Kemudian ini contoh modifikasi persimpangan. Kalau kalian melihat di gambar adanya bagaimana di persimpangan itu diberi turnabout, sehingga arus lalu lintas dari 4 lengan ini menjadi lebih lancar. Kemudian di sini adanya contoh bagaimana modifikasi persimpangan ketika di gambar awal ini sampai dengan adanya turnabout di gambar bawah ini sebelah kanan. Kemudian kita perlu juga mengoptimasi sinyal timing, jadi mengupdate minimal setiap 6 bulan sekali. Indikatornya adalah panjang antrian di setiap kaki persimpangan itu relatif sama. Misalnya contoh ada persimpangan di Jalan MT Haryo Gajayana di Dinoyo ini ya, atau persimpangan Gajayana Bendungan Sutami Sigorogura ITN. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Kalau kita di negara Inggris dan Indonesia, di sini ada lampu merah, hijau, kuning, dan merah. Nah, ini
seharusnya yang dilakukan apabila lampu merah, maka kita harus berhenti, kuning memperlambat, dan hijau baru jalan. Kemudian itu berbanding terbalik dengan di Indonesia, maka kalian ketika sudah merah itu malah tancap gas. Nah, ini beberapa perilaku kita sebagai pengguna jalan, sehingga apa? Sehingga dapat merugikan orang lain, akan terjadi kecelakaan seperti itu. Kemudian tadi ada jangka pendek, sekarang jangka panjang. Jadi jangka panjangnya itu antara 5 sampai 20 tahun. Apa aja dilakukan? Yaitu adanya pengembangan jaringan jalan, karena waktunya relatif panjang, jadi kita bisa mengembangkan jaringan jalan. Contoh kasusnya di daerah Tegal Gondo, Sugun, atau ke arah Batu dan sebaliknya tidak harus melewati Galunggung. Jadi adanya jalan lingkar dari Tegal Gondo menuju Mojolangu, Tasikmadu dan Gunung ke arah Batu sebaliknya tidak harus melewati Soekarno-Hatta. Nah, seperti itu. Jadi harusnya tidak menuju ke tengah kota. Kemudian pembangunan jalan lingkar itu fungsinya mengintegrasi pembangunan jalan-jalan di kawasan Malang Raya. Kalau kalian melihat di peta bahwa adanya pembangunan jalan lingkar ini. Kemudian jangka panjang kita menuju sustainable development, yaitu didukung regulasi yang kuat, perencanaan yang baik, serta pendanaan yang cukup. Jadi ketika kita akan menuju pembangunan berkelanjutan, maka perlu adanya dukungan peraturan, undang-undang atau regulasi yang kuat. Kemudian adanya perencanaan yang baik. Dengan perencanaan yang baik, maka akan menghasilkan output yang baik pula. Kemudian disertai ada anggaran atau pendanaan yang cukup. Bagaimana cara menuju Sustainable Transport Infrastructure Development? New paradigm in planning and development of transport infrastructure. Jadi sebuah paradigma baru, perencanaan paradigma yang baru untuk menuju development of transportation infrastructure. Nah, di sini ada investasi bidang transportasi, meningkatkan kalau kita menginvestasi bidang transportasi dapat meningkatkan mobilitas, meningkatkan aksesibilitas, sehingga akan meningkatkan hasil pembangunan. Misalnya di Kota Malang sudah dibangun akses jalan tol, maka dengan adanya akses yang memadai, maka akan memperlancar perekonomian kita, akan melancar perekonomian terutama masyarakat yang berada di Kota Malang. Nah, ini semua saling terintegrasi, maka akan menciptakan social and environment sustainability. Perencanaan, pelaksanaan, dan operasi jalan raya. Kalau kita pendekatan lama menekankan pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, ketika ketika new approach, maka bisa mengintegrasikan program pengentasan kemiskinan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, yaitu engineering, economic, social impact, environment, dan environment impact bagi terhadap lingkungan. Transportasi wilayah. Nah, transportasi wilayah menghubungkan kawasan terisolasi melalui program pengembangan jalan-jalan atau best practice di negara Cina. Ini contohnya di negara Cina. Jadi di negara Cina ada kawasan yang belum terhubung oleh jaringan jalan. Kemudian transportasi perkotaan melakukan penataan ruang guna memenuhi kebutuhan memakai jalan atau pesepeda pejalan kaki, kebutuhan ruang publik, serta penghijauan, yang mana termaktub dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Jalan Raya Nomor 22 Tahun 2009 yang mengorientasikan kepada masyarakat atau community oriented. Community oriented itu apa? Nah, di sini contohnya di negara Belanda memprioritaskan dari pejalan kaki dan yang bersepeda.
Lalu lintas berbasis multimoda. Jadi di sini ada integrasi antara moda yang satu dengan yang lain. Ketika kita berpindah moda, maka di situ sudah terintegrasi. Ini di sini ada perbandingan biaya kemacetan antara lalu lintas berbasis mobil pribadi dan berbasis multimoda. Jadi kalau di negara New York atau Los Angeles, ini merah ini automobile dependent, yang ini sudah multimoda. Nah, kalau di Los Angeles masih ketergantungan pada mobil pribadi. Ada di Chicago, Miami, Philadelphia, dan di Dallas. Ini data sudah lama ya, tahun 2004. Nanti coba kalian lihat di internet bagaimana untuk data sekarang. Apakah multimodalnya sudah meningkat dari tahun sebelumnya. Nah, kalau kalian melihat bagaimana memanfaatkan ruang jalan, di sini dibangun monorail. Jadi menghemat atau manfaatkan ruang jalan. Nah, ini jalan efektif jalan, kemudian di atasnya ada monorail, the urban monorail teknologi. Jadi efisiensi pemanfaatan ruang jalan. Kemudian di sebelah kiri ada ruang space untuk bersepeda dan pedestrian atau pejalan kaki. Nah, LRT itu sudah di Singapura sudah lama menggunakan light rail transportation. Nah, ini ada jalurnya. Kemudian di Malaysia juga sudah mengembangkan LRT. Jadi di sini transportasi kita bagaimana mengintegrasikan antara transportasi sendiri, tata guna lahan, dan people distribution. Jadi distribusi atau mobilitas dari masyarakat atau penduduk. Nah, kalau kita melihat di negara Malaysia, maka integrasi moda itu sudah terintegrasi di Malaysia. Jadi ketika kalian perpindahan moda dari bis umum menuju kereta, itu sudah ada terintegrasi lewat jalurnya seperti ini. Ini contohnya di negara Malaysia. Kemudian ada efisiensi, jadi menawarkan efisiensi. Di sini ada, kalian lihat ada disabled people atau yang memakai kursi roda tetap bisa menggunakan angkutan umum. Kemudian bagaimana kita harus well managed, kemampuan atau memanajemen dengan baik. Nah, di sini sudah ada operatornya, sehingga ketika ada permasalahan terkait transportasi bisa segera diatasi. Nah, mungkin itu contoh dari permasalahan transportasi di Kota Malang. Tadi saya sudah menjelaskan bagaimana permasalahan di ruas jalan, permasalahan di persimpangan, bagaimana cara mengatasinya, kemudian ada jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian saya memberikan contoh bagaimana istilahnya memberikan solusi contoh di negara tetangga kita. Tadi ada negara Malaysia, kemudian Filipina, Cina, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu dulu materi dari Bapak. Jadi tolong materi sebelumnya supaya kalian tidak lupa, kalian pelajari, kemudian lanjut ke bagian kedua. Silakan apabila ada pertanyaan bisa ditulis di Google Classroom ataupun di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak. Tetap semangat, tetap sehat. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.